Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inis Mayati akan menyampaikan materi pertama yang berkaitan tentang permintaan uang. Permintaan uang atau demand for money mewakili total uang yang orang ingin pegang daripada menyimpannya dalam aset lain seperti saham dan obligasi. Bank-bank sentral mencoba mencocokkan jumlah uang yang beredar dengan permintaan masyarakat untuk mengendalikan inflasi. Adapun alasan masyarakat menuntut uang, ada 3 motif untuk menyimpan uang, yaitu yang pertama motif transaksi. Masyarakat membutuhkan uang untuk membayar berbagai transaksi. Mereka lebih menyukai uang tunai daripada aset keuangan karena alasan likuiditas dan keamanan. Yang kedua, motif kehati-hatian. Biasanya masyarakat memegang uang ekstra untuk kebutuhan atau keadaan yang tidak terduga yang memerlukan pengeluaran uang secara tunai. Motif yang ketiga yaitu motif spekulasi. Permintaan spekulatif terkait dengan pilihan antara memegang uang tunai atau menginvestasikannya dalam beberapa aset. Materi kedua yaitu berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal berfokus kepada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makroekonomi karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal. Kebijakan ekonomi fiskal ini dapat berupa meningkatkan permintaan agregat secara tidak langsung dengan menurunkan pajak sehingga konsumen memiliki penghasilan setelah pajak yang lebih besar untuk dibelanjakan barang dan jasa lain. Yang kedua, meningkatkan permintaan agregat dengan berbelanja barang dan jasa. Kedua bentuk kebijakan fiskal ini dapat meningkatkan defisit anggaran negara. Defisit anggaran negara ini dapat mengakibatkan adanya inflasi. Maka hal ini menjadi pertimbangan dilaksanakannya kebijakan fiskal tersebut. Jika ekonomi bermasalah, salah satu keputusan pembuat kebijakan adalah untuk meningkatkan pengeluaran negara. Jika pengangguran meningkat dan banyak barang produksi yang tidak terjual, pemerintah dapat membeli produk tersebut menggunakan anggarannya, dan efeknya adalah peningkatan permintaan yang akan direspon oleh bisnis dengan penyerapan tenaga kerja dan akhirnya mengurangi tingkat pengangguran. Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter, dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi dan inflasi. Kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan moneter. Namun, kebijakan fiskal ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yaitu APBN. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena kebijakan fiskal ini berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Kebijakan moneter mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mencapai tujuan makroekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep utama dari kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi tingkat konsumsi dengan cara membuat pinjaman dari bank untuk membayar tempat tinggal dan kendaraan semakin menarik. Selain itu,
tingkat suku bunga yang rendah membuat tingkat investasi bisnis lebih tinggi karena investasi potensial yang akan menghasilkan profit di masa mendatang akan semakin bertambah. Adapun instrumen dalam kebijakan moneter, yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal. Instrumen yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Diskonto adalah kebijakan pemerintah dalam mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau terjadi gejala inflasi, maka Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, hal masyarakat untuk menabung. Instrumen yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan kas. Bank umum yang menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada presentasi tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Instrumen yang keempat yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika Bank Sentral meningkatkan tingkat diskonto, maka biaya pinjaman untuk bank akan meningkat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navalia Inintias, NPM 19510391. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi selalu menjadi perhatian baik dari dimensi nasional maupun dimensi regional. Kebijakan moneter secara struktural dirancang untuk sebuah tujuan nasional, namun dampak atau respon dari berbagai koridor di Indonesia berbeda-beda. Hal ini tergantung dari pendalaman pasar keuangan, struktur keuangan daerah dan hubungan perdagangan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter dalam mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi, sehingga pada akhirnya mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box. Minskin 2004. Melalui saluran suku bunga, kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. Pada tahap awal, kebijakan yang ditempuh Bank Sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga jangka pendek seperti suku bunga SBI dan suku bunga PUAB di pasar uang rupiah. Perkembangan selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan melalui tenggat waktu. Transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada pengaruhnya terhadap konsumsi pada investasi. Selanjutnya akan berdampak pada permintaan agregat, inflasi, dan output real. Jalur nilai tukar relevan bagi negara yang menyatu dengan ekonomi terbuka seperti Indonesia. Saluran nilai tukar menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi, terutama pengaruhnya aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dan negara lain. Pengaruhnya tidak saja terjadi pada perubahan nilai tukar, tetapi juga pada aliran dan masuk dan keluar suatu negara karena aktivitas perdagangan luar negeri maupun aliran dana luar negeri. Selanjutnya akan berpengaruh pada inflasi dan output real negara tersebut. Semakin terbuka suatu perekonomian yang disertai dengan sistem nilai tukar yang mengambang dan sistem devisa bebas, maka
sebesar apapun pengaruh nilai tukar dan aliran modal luar negeri. Selanjutnya yaitu uang dan inflasi. Golongan kasih mendefinisikan uang sebagai alat tukar dalam proses transaksi barang dan jasa. Tidak ada fungsi lain dari uang selain sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, semenjak uang kertas tidak lagi di-backup dengan emas, maka uang kertas atau fiat money menjadi legal dalam peredaran berdasarkan peraturan suatu negara atau region yang berlaku. Artinya, dalam hal ini, uang merupakan alat tukar dalam pasar yang diterima secara umum berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Fungsi uang itu sendiri adalah sebagai penyimpan nilai, unit atau satuan hitung, dan media pertukaran. Jenis-jenis uang ini, yang pertama ada fiat money atau uang atas unjuk, yang mana pada umumnya berbahan kertas dan tidak memiliki nilai intrinsik. Yang kedua itu commodity money atau uang komoditas, yang mana berbahan komoditas, biasanya emas dan memiliki nilai intrinsik. Money supply atau penawaran uang ataupun jumlah uang yang beredar menunjukkan jumlah uang yang tersedia. Dalam perekonomian dewasa ini yang menerapkan fiat money, jumlah uang yang beredar dikendalikan melalui monopoli percetakan uang oleh negara, pajak dan belanja pemerintah, dan operasi pasar terbuka dan tingkat bunga bank. Teori kuantitas uang menghubungkan tingkat inflasi dengan pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Sebelum melangkah lebih lanjut, proses itu berawal dari kenaikan output nasional yang memperkuat purchasing power, akibatnya permintaan melonjak, hingga akibatnya produsen memutuskan untuk menaikkan harga. Kenaikan harga-harga secara agregat ini yang memicu terjadinya inflasi. Siklus di mana output nasional meningkat dan diikuti dengan kenaikan harga-harga secara ekonomi dapat juga disebut demand-driven economic. Adapun jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama, uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam atau dari emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua itu uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Kemudian menurut lembaga yang mengeluarkan, yang pertama uang kartal, yaitu alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua uang giral, yaitu uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Kemudian menurut nilainya, yang pertama uang penuh, yaitu uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Yang kedua yaitu uang tanda, yaitu uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya untuk membuat uang Rp2.000, biaya yang diperlukan adalah Rp1.000. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi itu sendiri merupakan efek dari kenaikan harga-harga secara menyeluruh dalam suatu perekonomian. Kita telah mengetahui bahwa kenaikan harga secara menyeluruh dalam perekonomian mengindikasikan terjadinya inflasi. Dalam beberapa kasus di negara-negara berkembang dan sebagian negara maju, laju peredaran uang yang tinggi selalu diikuti dengan inflasi yang tinggi pula. Nah, inflasi yang tinggi ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat yang memiliki upah tetap, karena upahnya tetap sementara harga-harga naik. Contoh sederhananya ketika seorang buruh dengan gaji per hari Rp10.000 dan saat yang bersamaan buruh dengan inflasi terjadi yang mengakibatkan harga beras dari 1 kilo seharga Rp5.000 naik menjadi Rp10.000, sementara upah buruh tidak berubah. Akhirnya si buruh harus mengeluarkan semua upahnya untuk membeli 1 kilo beras dengan harga 2 kali lipat. Padahal sebelumnya dia bisa membeli 1 kilo beras dengan setengah dari upahnya. Dalam masa inflasi yang tinggi, Bank Sentral atau BI akan berusaha membuat inflasi turun ke angka yang lebih stabil. Salah satu upaya moneter yang dilakukan adalah menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga akan berdampak pada lemahnya permintaan uang, sebab orang akan lebih memilih untuk menabung atau menyimpan uangnya di bank ketimbang meminjam uang dengan bunga yang tinggi. Begitupun dengan para investor.
mereka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Justru yang terjadi, investor akan bermain pada pasar obligasi, sebab saat suku bunga naik, harga surat berharga turun. Konsekuensi dari kenaikan suku bunga ini akan berdampak pada melamahnya konsumsi, karena lemahnya permintaan uang dan investasi tidak berkembang. Efek selanjutnya adalah inflasi akan turun akibat pengendalian tersebut. Sebaliknya, pada masa resesi, di mana inflasi masih berada pada angka yang stabil, investasi, konsumsi, dan pengurangan pemerintah harus ditingkatkan. Kebijakan moneter dan fiskal memainkan peran penting dalam mengendalikan laju inflasi. Selain dampak buruk, inflasi juga berdampak negatif. Misalnya pada inflasi yang tinggi, pengangguran akan berkurang sebagai akibat dari jatuhnya harga upah. Jatuhnya target upah membuat perusahaan beralih untuk mempekerjakan buruh lebih banyak, sehingga jumlah pengangguran berkurang dan output nasional menjadi meningkat. Perkenalkan, saya Fadilah Laila Syarifah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ekspektasi dan implikasi terhadap kebijakan moneter, dan F, inflasi kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Yang pertama, kebijakan moneter dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian nasional atau peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dilakukan dengan mempergunakan sejumlah instrumen. Melalui kebijakan moneter diharapkan dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan tingkat pengangguran, inflasi yang rendah, dan neraca pembayaran yang seimbang. Inflation targeting merupakan kerangka kerja Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan harga dengan menentukan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit dengan berdasarkan pada proyeksi dan target inflasi. Ada beberapa yang menjadi tujuan utama dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama, pemeliharaan nilai mata uang, yang kedua, manajemen inflasi, dan yang ketiga, pengangguran. Selanjutnya, F, inflasi kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Selama bertahun-tahun, inflasi rendah menjadi masalah yang biasa terjadi di negara maju. Hal tersebut karena ditandai dengan respon sejumlah bank sentral terhadap permasalahan ekonomi di negaranya. Baik di negara maju, dengan menurunkan suku bunga, mereka memiliki banyak ruang untuk melanjutkan kebijakan tersebut. Namun, kerap menghadapi hambatan. Hambatan terbesarnya itu ada pada nilai tukar mata uang. Untuk pada perekonomian di negara berkembang, terpengaruh oleh kebijakan yang diambil bank sentral negara untuk mengeluarkan uang, sehingga itu menjadi salah satu sebab mengapa emerging market tidak bisa menerapkannya dengan baik. Namun mereka diharapkan untuk membantu perekonomian dunia dengan melonggarkan kebijakan moneternya lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.